Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi pewarisan sifat. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa dulu bersama. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam memahami dan diberikan ilmu yang barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita belajar tentang pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mungkin kalian bisa melihat, bisa mengingat teman kalian satu bangku, ada perbedaan antara kalian dengan teman kalian. Bisa warna kulitnya, bisa bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, atau mungkin ada yang bisa menggulung lidahnya, dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tiap anak, tiap manusia itu mempunyai sifat atau ciri khas yang didapatkan dari induknya. Jadi kalau dia dibandingkan, kamu membandingkan dirimu dengan orang tuamu, mungkin kulitmu sama dengan bapakmu, rambutmu, model rambutmu, bentuk rambutmu, ikal ataupun lurus. Oh, ternyata kok sama dengan ibuku karena memang terjadi seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang materi itu, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Intinya nanti kita akan belajar ada 3 subbab. Ada materi genetik, hukum Mendel, dan penerapan pewarisan sifat. Pada hari ini kita hanya akan belajar tentang materi genetik. Itu terdiri dari apa saja? Ada RNA, DNA, kemudian itu nanti ada kromosom tubuh, dan ada kromosom kelamin. Mungkin kalian masih ingat pada saat materi tentang pembelahan sel, di situ ada gen dan ada kromosom. Apa itu gen, apa itu kromosom? Silahkan dibuka kembali. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kamu nanti bisa menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup itu apa saja. Setelah itu, kalian bisa mengidentifikasi struktur molekul DNA. Apa yaitu DNA? Bisa mendeskripsikan struktur materi genetik, ya, materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Di sini ada DNA, RNA, dan juga kromosom. Kemudian apa saja hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, serta karakter makhluk hidup. Itu kamu akan melihat hubungannya. Kita analisis bersama. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan materi genetik, peranannya itu apa dalam penentuan sifat makhluk hidup. Ya, ada 5 macam tujuan pembelajaran. Nanti setelah kita belajar, kalian akan mendapatkan tugas seperti biasa, mendapatkan tugas sesuai dengan materi yang kalian dapatkan hari ini. Dan yang terakhir, kamu harus bisa membandingkan kromosom tubuh orang laki-laki, kromosom perempuan, dan juga sel kelamin. Bedanya apa? Nah, apa itu genetik? Genetika itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau kepada anaknya. Itu adalah ilmu genetika. Di sini kamu melihat macam-macam, kok seperti ada bentuk silang, ada bentuk garis dua, itu adalah gambaran dari kromosom. Ya. Nah, pewarisan sifat itu ditentukan oleh faktor. Ada namanya hereditas. Hereditas itu adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, peristiwanya. Kemudian cabang ilmu biologinya tadi disebut dengan genetika. Nah,
Kata-kata penting dalam bab ini itu ada tadi diterangkan Burin, ada namanya gen dan kromosom pada saat peristiwa pembelahan sel dulu. Apa itu gen? Gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya, itu adalah gen. Ya, di sini kamu lihat. Gen itu ada sepasang DNA, ya, gen itu adalah sepasang, berarti ada dua DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu dari induk kepada keturunannya. Nah, gen ini terletak di dalam kromosom. Kromosom itu terletak di dalam inti sel. Ya. Nah, apa itu sel? Apa itu kromosom? Sel, ingat, bagian terkecil dari makhluk hidup. Bagian dari sel ada kulit sel dan ada inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom, yaitu benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Ya, benang halus pembawa informasi genetik, pembawa sifat, hanya berupa informasinya. Oh, nanti dia rambutnya bentuknya seperti ini dan sebagainya. Kemudian kromosom itu bentuknya batang. Ya, bentuknya batang terdapat dalam inti sel ataupun organel sel yang lain dan dia mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Nah, tadi ada kata materi genetik. Apa itu materi genetik? Setiap ciri atau sifat pada setiap orang itu adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Apa saja? Tadi sudah disebutkan Burin, ada warna kulit, ada bentuk rambut, ada bentuk hidung, ataupun mungkin penyakit. Itu adalah materi genetik. Nah, kalau ayah menurunkan materi genetiknya melalui sel sperma, ibu menurunkan materi genetik kepada keturunannya melalui sel ovum atau sel telur. Kemudian, materi genetik dari ayah dan ibu atau sel sperma dan sel ovum ini nanti akan bergabung melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Ingat ya, pada bab materi bab reproduksi. Jadi, kamu punya ciri atau sifat apapun sama dengan ayah atau ibumu itu karena memang beliau berdua menurunkan sifat ya melalui materi genetik. Nah, di dalam materi genetik itu mengandung apa? Dia terdiri dari molekul ya yang disebut dengan asam nukleat. Jenisnya nanti ada dua, ada DNA, deoksiribonukleik asid, dan ada RNA, ribonukleik asid. Terdapat di mana? Terdapat dalam asam nukleat. Asam nukleat terdapat dalam apa? Dalam materi genetik. Nah, DNA ini yang nanti terdapat dalam inti sel. Untaian DNA, dalam untaian DNA itu ada gen. Seluruh untaian DNA disebut kromosom. Jadi sesuai tadi di awal diterangkan bahwa gen itu di dalam kromosom. Lah kromosom itu apa? Untaian DNA. Namanya untaian berarti seperti pilihan ya anak-anak. Ya, seperti pilihan seperti apa ya, seperti tali kenur itu ya, itu adalah bentuk pilihan. Ya, DNA juga sama seperti itu. Nah, ini adalah gambar. Ini ada makhluk hidup, contohnya bisa kamu diambil organ kulit. Di dalam organ kulit atau organ kulit itu kan tersusun dari jaringan. Jaringan tersusun dari sel. Di dalam sel ada inti sel. Ini masih satu organ saja, kulit. Nah, bagaimana nanti dengan rambut, dengan mata, telinga, hidung, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel nanti ada namanya kromosom. Kromosom ini adalah untaian DNA ini. Ya, benang-benang kromatidnya nanti kalau dia sudah menebal namanya kromatid, lihat di bab pembelahan sel. Nah, di dalam untaian DNA ini ada namanya gen. Ya, ini adalah untaian DNA. Kamu lihat bentuknya terpilih seperti ini. Di dalamnya nanti ada
gen. Nah, gen itu bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen itu dilambangkan dengan huruf, ya. Kalau dominan itu yang muncul itu dilambangkan dengan huruf kapital. Kalau gen resesif yang dibawa itu dilambangkan dengan huruf biasa atau huruf kecil. Lah, sifat dominan itu bagaimana? Karakter yang muncul atau mampu menutupi ataupun mengalahkan karakter yang lain. Contoh, ibumu kulitnya coklat, bapakmu kulitnya putih. Kamu ternyata warna kulitmu adalah putih. Berarti yang dominan adalah materi genetik dari ayah. Materi genetik dari ibu itu disebut dengan sifat resesif, karakter yang kalah. Nah, nah, alela itu adalah alternatif dari gen. Nah, tidak kuning, tidak coklat, tapi ternyata kulitnya adalah sawo matang. Berarti itu adalah variasi atau bentuk alternatif dari gen. Tidak dominan, tidak resesif, tapi bergabung. Nah, ciri yang bisa diamati oleh indera, bentuk rambut, warna kulit, dan sebagainya itu disebut fenotip. Ya, fenotip. Nah, kalau yang membawa informasi, misal bentuk rambutnya keriting, maka informasinya disebut dengan genotip keseluruhannya. Ya, dia sampai muncul bentuk rambut keriting karena dia membawa informasi rambut keriting. Nih, kemudian kalau tadi disebutkan sifat yang sama-sama kuat, itu apa? Itu namanya intermedier. Ibunya kulitnya cenderung hitam, ayahnya warnanya putih, tapi putranya, keturunannya warnanya coklat atau sawo matang. Maka sifat yang muncul disebut intermediate atau semi dominan. Pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Nah, di sini gen itu bisa sama-sama kuat, sama-sama muncul, ya, namanya dominan. Kalau sama disebut homozigot. Gen tadi adalah bentuk huruf, ya, informasi, pembawa informasi dilambangkan dengan huruf. Maka untuk homozigot dominan dilambangkan bisa dengan satu huruf, tapi dengan satu jenis tapi ditulis dua kali, AA atau KK atau MM menggunakan huruf besar. Kalau homozigot yang resesif, yang tidak muncul, yang terkalahkan, menuliskannya dengan huruf kecil. Ayahnya kulitnya kuning, ditulis K besar, K besar. Ibunya coklat, tidak ditulis C, tapi ditulis K kecil karena sifat resesif. Heterozigot, pasangan gen yang tidak sama kuat. Ya, jadi tadi anaknya kulitnya sawo matang, tidak kuning, tidak coklat, maka ditulis K besar, K kecil, seperti ini, gabungan. Bunganya tidak merah, tapi merah muda. Nah, gabungan dari merah dan putih, maka M besar, M kecil. Keturunan dari satu induk itu namanya galur murni, ya, keturunan dari satu induk. Itu biasanya genotipnya adalah homozigot. Nah, nanti ada persilangan antara keturunan ke satu anak dengan induknya yang dominan, namanya backcross. Kalau persilangan antara anak dengan induk yang resesif, namanya headcross. Nah, induk nama lainnya adalah parental di sini. Kalau dalam peristiwa pewarisan sifat, nanti induk dilambangkan dengan P atau parental. Keturunan dilambangkan dengan F atau filial. Keturunan ke-1 atau generasi ke-1 dilambangkan filial ke-1 atau F1. Keturunan atau generasi kedua dilambangkan F2 atau filial kedua. Kalau dalam makhluk hidup, dalam manusia, ayah ibu disebut induk. Anaknya adalah F1, cucunya adalah F2. Kromosom, nah yang terdapat dalam inti sel itu ada berapa jenis? Ada 2. Ada kromosom tubuh dan ada kromosom kelamin. Nah, kalau kromosom tubuh itu nama lainnya adalah autosom.
yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh yang bisa terlihat dengan panca indera, indera mata. Bisa dilihat bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung, bentuk telinga, itu adalah yang membawa informasinya adalah kromosom tubuh. Kalau kromosom kelamin atau gonosom itu nanti kromosom yang menentukan jenis kelamin pada anak, ya. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Kromosom pada manusia, pada sel kelamin manusia itu ada dua jenis, ada kromosom X dan ada kromosom Y. Kromosom menempati sel, ingat ya, sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Setiap sel punya kromosom yang berbeda. Kromosom dalam sel kelamin ada dua, ada kromosom X dan ada kromosom Y. Kalau pada wanita, kromosomnya ingat menuliskannya dua kali, XX, X besar, X besar. Kalau kromosom pada laki-laki adalah XY. Ya. Jumlah kromosom kamu bisa bandingkan di sini. Nah, tadi sudah diterangkan inti sel tubuh ataupun inti sel kelamin suatu organisme punya jumlah kromosom yang berbeda. Kalau kromosom yang terdapat dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau berpasangan atau 2N. Tapi kalau kromosom yang terletak dalam inti sel kelamin atau inti sel gamet bersifat haploid atau N, tidak berpasangan. Karena berpasangan, maka karena ada 23 pasang, jadi jumlah kromosom pada sel tubuh manusia ada 46. Kalau jumlah kromosom pada sel kelamin, yaitu pada sperma atau ovum, hanya ada 23 kromosom. Ya. Nah, dari keterangan Burin tadi yang pertama tentang kromosom dan sebagainya, tugas ini nanti Burin masukkan sebagai UH yang kedua, bagian dari UH yang kedua. Ini masih subbab yang pertama tentang materi genetik. Tugasnya apa? Kamu lihat tabel halaman 127, ya, buku paket IPA, ya, bukan buku modul, tapi buku paket. Dari situ, bentukkan dalam sebuah tabel, tuliskan ciri apa saja pada ayahmu yang muncul pada dirimu. Tuliskan. Kemudian yang kedua, tuliskan juga ciri ibumu yang muncul pada dirimu. Yang ketiga, sifat atau ciri apa saja pada dirimu yang merupakan gabungan dari kedua orang tuamu. Ya, ini kamu tuliskan. Ya, kamu tuliskan. Kamu kerjakan dalam bentuk tabel, itu bagian A. Kemudian bagian yang B, nah kamu lihat gambar halaman 130. Gambar tabel halaman 130 dan 131 itu ada soalnya, silahkan dikerjakan. Ya, ini adalah tugas bagian dari UH2 untuk video yang pertama tentang materi genetik. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang bisa Burin sampaikan untuk video yang pertama. Nanti Burin akan sampaikan lagi, kelanjutnya lagi pada video berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian tetap senang hati walaupun dalam pembelajaran daring. Burin akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.